Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Runi Friandari, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri Gunung Simbing 1 Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Melihat betapa luas keberagaman murid-murid kita, maka sebagai guru kita perlu berpikir bagaimana caranya kita dapat menyediakan layanan pendidikan yang memungkinkan semua murid mempunyai kesempatan dan pilihan untuk mengakses apa yang kita ajarkan secara efektif sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagai pendidik, dengan meyakini bahwa tugas kita adalah melayani murid-murid dengan segala keberagaman tersebut, serta menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar terbaik bagi mereka, maka berarti kita juga harus meyakini bahwa semua murid kita bisa berhasil dan sukses dalam pembelajarannya. Fairness is not sameness, bahwa bersikap adil itu bukan berarti menyamaratakan perlakuan kepada murid. Setiap murid memiliki pola belajarnya sendiri yang unik. Praktik-praktik pembelajaran perlu ditelaah efektivitasnya lewat bukti-bukti yang diambil dari pengalaman demi pengalaman. Guru adalah kunci dari keberhasilan pengembangan program pembelajaran murid-murid di kelasnya. Dan guru juga membutuhkan dukungan dari komunitas yang lebih besar untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua siswa. Fakta bahwa murid-murid kita memiliki karakteristik yang beragam dengan keunikan, kekuatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda, tentunya perlu direspon dengan tepat. Jika tidak, maka tentunya akan terjadi kesenjangan belajar atau learning gap, di mana pencapaian yang ditunjukkan murid tidak sesuai dengan potensi pencapaian yang seharusnya dapat ditunjukkan oleh murid tersebut. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk merespon karakteristik murid-murid yang beragam ini adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson 1999, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti bahwa guru harus mengajar dengan 30 cara yang berbeda untuk mengajar 30 orang murid. Bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan yang lain. Pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Bukan pula memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sebuah proses pembelajaran yang semrawut atau cotik, yang gurunya kemudian harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus, di mana guru harus berlari ke sana kemari untuk membantu si A, si B, atau si C dalam waktu yang bersamaan. Bukan. Guru tentunya bukanlah malaikat bersayap atau Superman yang bisa ke sana kemari untuk berada di tempat yang berbeda-beda dalam satu waktu yang memecahkan semua permasalahan. Lalu, seperti apa sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi? Beberapa syarat pembelajaran berdiferensiasi antara lain tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, menyusun RPP yang memenuhi kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian yang berkelanjutan.
Untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, Tomlinson dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat melihat kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Mari kita bahas satu persatu ketiga aspek tersebut. Kesiapan belajar murid atau readiness bersifat mendasar, transformatif, konkret dan abstrak, sederhana atau kompleks, terstruktur, terbuka, open-ended, tergantung, mandiri, dependent, independent, dan lambat, cepat. Aspek yang kedua yaitu minat murid. Untuk membantu guru mempertimbangkan pilihan yang mungkin dapat diberikan kepada murid, guru dapat mempertimbangkan area minat dan moda ekspresi yang mungkin digunakan oleh murid-murid mereka. Tomlinson 2001. Dan aspek yang ketiga adalah profil belajar murid, meliputi preferensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar seperti visual, auditori, kinestetik, preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Mendapatkan informasi tentang kebutuhan belajar murid tidak selalu harus melibatkan sebuah kegiatan yang rumit. Guru yang memperhatikan dengan seksama hasil penilaian formatif, perilaku murid, refleksi murid, dan terbiasa mendengarkan dengan baik murid-muridnya, biasanya akan lebih mudah mengetahui kebutuhan belajar murid-muridnya. Membuat catatan tentang profil murid juga akan sangat membantu guru menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan murid-muridnya. Pemetaan kebutuhan menjadi dasar untuk menentukan strategi pembelajaran diferensiasi. Berikut ini 3 strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu 1. Diferensiasi konten. Konten yaitu materi yang diajarkan kepada murid kita sebagai tanggapan terhadap perbedaan minat, kesiapan, dan profil belajar murid. Perlu ada persiapan pemetaan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid agar bahan ajar sesuai dan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh murid tersebut. Kedua, diferensiasi proses. Mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai informasi atau materi yang dipelajari, sehingga hal ini dapat dilihat saat proses bagaimana murid memahami materi yang dipelajari. Pemilihan kegiatan pembelajaran, apakah dalam bentuk individu atau kelompok, serta kemampuan murid dalam belajar atau mengerjakan tugas secara mandiri. Apakah masih perlu bimbingan atau hanya sedikit bimbingan? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan secara berjenjang dengan pertanyaan pemandu untuk menentukan minat masing-masing murid. Membuat agenda individual masing-masing murid dimulai dari tugas umum ke tugas khusus. Adanya variasi waktu, menyesuaikan kebutuhan, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Produk berupa tagihan atau unjuk kerja yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, diskusi, pertunjukan, pidato, diagram, dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Hal yang dapat dilakukan untuk diferensiasi produk dapat dilakukan setelah melakukan pemetaan kebutuhan murid. Guru harus dapat mengetahui dan mengomunikasikan indikator yang diharapkan dari produk yang ingin dicapai. Diferensiasi pembelajaran bukan hanya dapat dilakukan dalam 3 bentuk seperti konten, proses, atau produk, tetapi juga bisa berbentuk lainnya, misalnya diferensiasi lingkungan belajar. Dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi, proses penilaian memegang peranan yang sangat penting. Guru diharapkan memiliki pemahaman yang berkembang secara terus-menerus tentang kemajuan akademik murid-muridnya, agar ia bisa merencanakan pembelajaran sesuai dengan kemajuan tersebut. Guru diharapkan dapat mengetahui di mana posisi murid-muridnya saat mereka akan belajar dan mengaitkannya dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Ini tentunya akan berbeda-beda untuk setiap murid. Untuk setiap mata pelajaran,
untuk setiap materi dan bahkan untuk setiap waktu. Karena kondisi psikologis dan kemampuan seseorang anak mungkin saja berbeda dari waktu ke waktu. Penilaian dalam hal ini akan berfungsi seperti sebuah kompas yang mengarahkan dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi. Tomlinson dan Moon mengatakan bahwa penilaian adalah proses mengumpulkan, mensintesis, dan menafsirkan informasi di kelas untuk tujuan membantu pengambilan keputusan guru. Ini mencakup berbagai informasi yang membantu guru untuk memahami murid mereka, memantau proses belajar mengajar, dan membangun komunitas kelas yang efektif. Di dalam kelas, kita dapat memandang penilaian dalam 3 perspektif. Yang pertama yaitu assessment of learning. Penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Berfungsi sebagai penilaian formatif, sering disebut sebagai penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Kedua adalah assessment of learning, penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, berfungsi sebagai penilaian sumatif. Ketiga adalah assessment as learning, penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. Dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi, penilaian formatif memegang peranan yang sangat penting. Mengapa? Berbeda dengan penilaian sumatif yang biasanya dilakukan setelah sebuah unit atau proses pembelajaran selesai, sehingga biasanya hasilnya digunakan untuk membuat keputusan tentang sang anak, misalnya untuk memutuskan nilai rapot anak, kenaikan kelas, dan sebagainya. Maka penilaian formatif dilakukan saat proses pembelajaran masih berlangsung. Penilaian formatif ini bersifat memonitor proses pembelajaran dan dilakukan secara berkelanjutan serta konsisten, sehingga akan membantu guru untuk memantau pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan murid yang berkembang terkait dengan topik atau materi yang sedang dipelajari. Hasil dari penilaian ini akan menjadi sumber yang sangat berharga untuk mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid, sehingga lewat proses ini, guru akan dapat mengetahui bagaimana ia dapat melanjutkan proses pengajaran yang ia lakukan dan memaksimalkan peluang bagi tercapainya pertumbuhan dan kesuksesan murid dalam materi atau topik tersebut. Lalu, seperti apa dan bagaimana melakukan penilaian formatif ini? Karena sifatnya memonitor pembelajaran, maka penilaian formatif ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi dan tidak hanya dapat dilakukan secara tertulis. Penilaian ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan setiap hari, misalnya lewat mengamati, menanya, merefleksi, berdiskusi, baik dengan teman sebaya maupun guru, dan sebagainya. Masih banyak lagi strategi penilaian formatif yang dapat digunakan oleh guru tanpa harus selalu membuat penilaian tertulis. Penilaian secara tertulis tentu saja juga masih akan diperlukan, namun guru dapat memvariasikannya dengan strategi-strategi penilaian yang lain juga. Mendengarkan dengan seksama saat murid berdiskusi atau bertanya, memperhatikan hasil pekerjaan tertulis mereka juga dapat menjadi cara yang sangat berguna untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Pada intinya, kemampuan menilai dan menganalisis hasil penilaian ini akan menjadi keterampilan yang sangat penting bagi guru jika mereka ingin dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan sukses. Di dalam standar penilaian disebutkan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Dari deskripsi tentang tujuan ini dapat kita lihat benang merah antara pembelajaran berdiferensiasi dengan upaya pemenuhan standar penilaian.
Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan untuk kemajuan anak didik kita. Terima kasih atas perhatiannya, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.